Halo teman-teman, Assalamualaikum. Mesin yang lemot dan BBM yang boros mungkin menjadi salah satu kekurangan utama dari MPV besar. Sebagian orang mungkin tidak masalah dengan hal itu karena berbanding lurus dengan kenyamanan dan fitur yang ditawarkan. Tapi jika ada yang menawarkan konsumsi BBM yang lebih irit, tentunya akan menjadi pilihan yang lebih menarik. Untuk itu, kali ini kita akan mengulas kelas MPV bongsor dengan konsumsi BBM yang lebih irit dan tenaga yang lebih besar dengan harga masih di bawah 200 juta. Sebelum lanjut, kami tidak bosan-bosan mengajak teman-teman untuk mensubscribe channel ini bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Hyundai H1 tipe XG CRDI tahun 2013. Kita masih mengulas H1 nih teman-teman, tapi kali ini yang bermesin diesel. Mobil ini selalu menarik dibahas bagi pencinta MPV bongsor karena banyak sekali hal yang bikin kita sulit untuk menolak mobil ini dari list buruan kita. Kabinnya lega, muat 9 orang, interiornya mewah, mesinnya bandel, berpenggerak roda belakang, dan yang varian diesel ini makin menggiurkan nih teman-teman. Karena tenaganya lebih besar, BBM-nya lebih irit, dan harganya masih di bawah 200 juta. Jadi mari kita ulas yang tipe XG facelift pertama ini. Kode mesinnya A2 2497 cc 4 silinder 16 katup THC CRDI Turbo VGT. Tenaga maksimalnya 168 horsepower dan torsi maksimalnya 392 Nm. Transmisinya Triptonic 5 speed dan berpenggerak roda belakang. Fiturnya dia sudah dilengkapi dengan rem ABS plus EBD, power window, electric mirror, power door lock, kunci mobilizer, pengaturan jok driver lengkap, dual SRS airbag, tilt steering, vanity mirror dengan lampu, tempat kacamata, spion tengah auto dimming, head unit touchscreen dengan koneksi Bluetooth dan USB, AC sudah 3 baris dengan pengaturan lengkap dan heater, roof monitor, kamera mundur, dan sensor parkir. Kelebihan dari H1 ini mesin dieselnya sangat bandel. Dia tidak punya penyakit bawaan. Tenaga dan torsinya sangat besar, suara dieselnya tergolong halus dan minim getaran. Perawatannya mudah, radius putarnya tergolong kecil, kabinnya super lega dan kedap, tempat penyimpanannya banyak, AC belakangnya sudah ada pengaturan arah semburan, dan kursi baris keduanya bisa dijadikan model captain seat. Kekurangannya di mesinnya terlalu bongsor dan panjang, jadi butuh menyesuaikan lagi untuk mengendarai terutama di jalan sempit. Perlu garasi luas untuk meletakkan mobil ini. Harus siap jika terjadi masalah pada perangkat turbonya, karena harganya mahal. Tapi turbonya ini tergolong bandel kok. Dia harus memakai pertamax Dex karena sudah pakai turbo, dan spare part slow movingnya rada mahal dan sering hinden. Untuk konsumsi BBM-nya relatif irit, meskipun sekelas mesin diesel konsumsi BBM-nya masih terasa agak boros. Dalam kota sekitar 7-9 km per liter dan luar kota sekitar 10-12 km per liter. Hyundai H1 tipe XG CRDI 2013 bisa didapat di angka 179 juta rupiah. Untuk pajaknya sekitar 5 juta rupiah. Toyota Grand Innova Diesel tipe G transmisi matic tahun 2012. Tidak peduli mobil ini dijual dengan kondisi apapun dan keluaran tahun berapapun, biasanya Innova Diesel selalu cepat laku. Semua itu karena mesin dieselnya dinilai sangat tangguh, bertenaga, dan irit. Namun bagaimanapun juga, sekarang umurnya tentu juga perlu dipertimbangkan untuk sebuah mesin diesel. Nah, untuk itu mungkin Toyota Grand Innova Diesel tipe G transmisi matic tahun 2012 ini bisa jadi incaran yang lebih menjanjikan. Desain dan fiturnya pun tentu lebih baik. Kode mesinnya 2KD FTV 2494 cc 4 silinder 16 katup DHC D4D. Tenaga maksimalnya 102 horsepower dan torsi maksimalnya 260 Nm. Transmisinya matic 4 speed ECT dan berpenggerak roda belakang. Untuk fiturnya dia sudah dilengkapi dengan power window, central door lock, electric mirror, tilt steering, dual SRS airbag, intermittent wiper, layar MID dengan jam digital, head unit monitor, AC analog dengan pengaturan lengkap, 2 buah power outlet, wiper belakang, dan sensor parkir 2 titik. Kelebihannya mesin dieselnya sangat bandel dan bertenaga. Perawatan mesin dieselnya cukup mudah, part-partnya banyak dan terjangkau. Suspensinya tergolong empuk, kaki-kakinya kokoh, kekedapan kabinnya tergolong baik, kabinnya super lega, tempat penyimpanannya banyak, AC-nya sangat dingin, bagasinya cukup luas, dan BBM-nya masih bisa pakai biosolar. Kekurangannya suara dan getaran mesin dieselnya masih sedikit mengganggu, kurang bertenaga di putaran atas,
Fiturnya sangat biasa sekali, bahkan belum ada ABS. Pilar A-nya cukup besar, pengeremannya kurang optimal, dan handlingnya masih cukup limbung. Konsumsi BBM-nya tergolong irit, dalam kota bisa didapat di angka 10-11 km per liter, dan luar kota bisa didapat sekitar 13-14 km per liter. Toyota Grand Innova Diesel tipe G transmisi matic tahun 2012 sudah bisa didapat di angka 170 juta rupiah. Untuk pajak per tahunnya sekitar 3,5 juta rupiah. VW Transporter T5 2,5 TDI tahun 2008. T5 Transporter hadir di Indonesia di tahun 2006. Trim tertingginya dinamakan Caravelle. Dibandingkan sebelumnya, VW Transporter T5 ini lebih nyaman dilihat. Tapi tidak banyak yang mau membeli mobil keluaran Volkswagen ini karena after sale-nya. Namun, bagi teman-teman yang tinggal di Pulau Jawa atau yang memang tidak masalah dengan perawatan, VW Transporter adalah pilihan yang menarik. Kabinnya besar, sangat cocok sekali untuk perjalanan jauh dengan barang yang banyak, atau sekalian saja dijadikan bahan untuk membuat camper van seperti yang lagi tren saat ini. Mesinnya AXE 2461 cc, 5 silinder 10 katup TDI, tenaga maksimalnya 174 horsepower, dan torsi maksimalnya 400 Nm. Rasio kompresinya 18,5:1, transmisinya manual 6 speed, dan berpenggerak roda depan. Fiturnya dia sudah dilengkapi dengan rem ABS plus EBD, pemanas kaca spion, electric mirror, power window untuk di depan saja, headlamp leveling, dual SRS airbag, tilt steering, head unit double din, AC dengan pengaturan lengkap dan heater, armrest driver, vanity mirror, kursi model individual, AC 3 baris, wiper belakang, dan sensor parkir. Kelebihannya desainnya cukup mewah. Mesin dieselnya torsinya sangat besar, dia bandel dan perawatannya cukup simpel. Spare part-nya masih cukup tersedia, kabinnya sangat lega dan kedap, suspensinya tergolong empuk, handlingnya cukup stabil, radius putarnya tergolong kecil, dan pilihannya cukup menarik untuk penyuka MPV bongsor. Kekurangannya suara dan getaran dieselnya masih cukup terasa dalam kabin. Interiornya masih kalah mewah dari pesaingnya. Bantingan suspensinya tidak seempuk Caravelle. Bodinya sangat besar jadi butuh bagasi luas. Dia tidak bisa memakai biosolar. Spare part-nya tergolong mahal di kelasnya, dan bengkel resminya sangat jarang. Untuk konsumsi BBM mobil sponsor ini dalam kota sekitar 7-8 km per liter, dan luar kota sekitar 10-11 km per liter. VW Transporter T5 2,5 TDI tahun 2008 bisa teman-teman dapatkan di angka 177 juta rupiah. Tapi harganya sangat tergantung dengan penjual ya teman-teman, bahkan ada yang lebih murah dan ada yang lebih mahal. Nah, untuk pajaknya sekitar 8 juta rupiah.